Oke, jadi 3 rekomendasi koin kali ini adalah koin yang berwajah dam dengan sangat parah dan dibilang nyulo nggak nyulo juga ya. Tapi ya sekali lagi ini adalah koin yang cukup layak untuk di hold ya. Sekali lagi ya cukup layak dan sekali lagi disclaimer on ya, resiko ditanggung masing-masing. Ini portofolio aku cuman sharing apa yang ada di portofolio aku dan aku udah sering bilang ini adalah koin yang bakal aku ambil. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman yang mau ikutan ya beli misalnya tetap menggunakan metode DCA, jangan all in. Ingat kita halving masih 6 bulan lagi guys, masih banyak kejadian dan momentum, misalnya crash tak terduga, dam kedua 224 sesuai plan aku, itu masih banyak banget prediksi-prediksi tak terduga lainnya nanti yang akan datang gitu. Nah, jadi lebih aman adalah DCA. Ketika kalian sudah sebelum halving, misalnya ada dam lagi nanti sebelum halving, kalian bisa dapat koinnya juga lebih banyak gitu ya, belanja dengan total modal kalian. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum daftar di Binance, langsung saja daftar menggunakan kode link yang referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus sebesar $100 untuk trading. Sekali lagi itu adalah voucher kupon dan juga diskon 20% selamanya ketika teman-teman melakukan trading ya. Jadi udah dapat $100 yang bisa dipakai sebagai trading fee ya. Coba aja kalau nggak percaya, dapat otomatis instan tuh $100 dan juga dapat 20% bonus kickback. Oke. Nah, jadi ketiga koin ini ada di Binance ya. Jadi langsung aja yang pertama adalah DOT ya. Nah, kita akan mencari di sini adalah DOT guys. DOT USDT. Nah, DOT USDT ini kalau kita perhatikan ini lumayan udah lumayan bawah banget guys ya. Nah, jadi di DOT ini koinnya lumayan dalam sekali ya, lumayan dalam dan sebenarnya udah cocok untuk dikoleksi. Oke, ini langsung aja kita buka ke trading view-nya. Ya, ini untuk Bitcoin masih sesuai plan dan analisa aku. Untuk Ethereum juga sama, BTC USDT. Oke, ini dia BTC DOT ya, DOT USDT ini dia sekali lagi ya, adalah salah satu koin favorit aku ya. Nah, ini DOT jujur aja udah dalam banget, apalagi kalau kalian perhatikan dari time frame daily ini, wow, gila banget tuh ya. Ini kita kembali ke harga sekitar bulan berapa ini? Ini di harga sekitar di sini juga ada ya, di sekitar September 2020 guys ya. Kapan lagi tuh kalian bisa dapat diskon di Desember 2020. Nah, ini 2020. Oke. Ini Desember Oktober 2020 sebelum sesudah halving ya. Dia malah ngedam, baru dia ikut rally di bulan lagi. Nah, kenapa lu masih percaya sama DOT Bang? Karena DOT ini adalah Web3 guys ya. Kemarin di di token 2049 di Singapura, aku sempat wawancara dan DOT itu sebenarnya udah akan menjadi salah satu koin yang hebat. Nah, alasan utama juga kenapa membeli DOT, kalau kita perhatikan dari RSI 4 jam, ya di sini benar-benar oversold parah. Ya, harusnya ini udah bakal naik lagi dan ini TP-nya guys. Tapi ini aku nggak rekomendasikan untuk TP kalau kalian beli di spot. Kenapa? Karena kalau kalian beli di spot ya, itu otomatis kalian dapat harga murah, sayang kalau kalian jualin gitu ya. Jadi kalau aku sih aku hold aja sih sampai nanti di 2025 gitu. Nah, aku mau lihat nanti harga DOT berapa dan aku udah lumayan banyak banget belanja si DOT ini. Dan kalau kita perhatikan juga BTC DOM ya, kalau kita lihat di sini BTC DOM ini prediksi aku sih dia mau turun guys ya. Kita lihat aja di 1 jamnya dia kayak bear div gitu ya. Dan sekarang lagi di resist ya, prediksi aku sih dia akan turun gitu. Nah, turunnya ke berapa ya? Paling-paling ke sini lagi nih. Kalau dia valid double top dia bakal turun ke sini dan alt bisa party lagi. Nah, jadi sekarang market itu udah fear banget guys. Jadi harus ada kemungkinan alt ini harus di recovery dulu. Karena apa? Karena kalau alt ini nggak di recovery, rata-rata bakal membentuk new low guys. Hati-hati kalau alt new low semua, ya udah bahaya, market juga bakal ancur gitu ya. Terlebih BTC DOM sekarang all time high dan sebenarnya ketika BTC DOM all time high, aku ingat banget kemarin BTC DOM all time high, kemudian habis itu BTC DOM koreksi lumayan, itu loncatnya luar biasa itu di sekitar bulan Agustus kemarin kayak gitu ya. Nah, jadi kita all time high lagi nih di bulan Oktober. Kita lihat apa yang terjadi sama alt, tapi aku merekomendasikan DOT ini udah lumayan bawah banget dan dia sekarang lagi di pola fall in wedge gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau nyicil di area 3 ini sebenarnya udah cakep banget gitu ya. Nah, karena ini aku udah buat garis juga karena ini adalah area yang cukup krusial yang DOT ini kemarin sempat ngepam gila gitu ya. Pada awal tahun ini sampai ke 7-an nih, kalian bisa lihat nih. Nah, di awal Februari itu ngepam ke 7. Sekarang udah 3, udah minus 50% dari pucuknya di ketika Januari.
ya. Bahkan ketika Desember kemarin dia low-nya itu aja di 4. Sekarang sudah di 3 guys. Jadi artinya ini udah ada sekitar diskon 0,3 dolar gitu. Next adalah di sini kita lihat pasti ada, yaitu adalah SUI guys. Ya. Kita lihat lagi di sini SUI ya. SUI USDT. Oke, ini adalah koin baru dari airdrop yang notabene adalah salah satu koin yang cukup diperhitungkan juga sebenarnya, apalagi di token 2049 kemarin. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau koleksi koinnya ya dipersilahkan, tapi sekali lagi resiko ditanggung masing-masing dan tetap DCA karena SUI ini masuk portofolio aku guys. Oke. Nah, ini untuk SUI ya kita lihat karena ini adalah koin baru yang notabene dia belum pernah kena bull run. Ingat, koin yang belum pernah tergoreng sama bull run itu kemungkinan besar dia akan bisa menggila di bull run gitu. Nah, waktu launching dia tuh harganya di 0,1 dolar ya. Waktu di Binance dan sempat pom-pom all time high waktu itu sempat sampai ke 2 dolaran. Jadi sekarang tuh udah 0,4 dan minusnya itu udah sekitar 70-an% dan ini turun terus. Dan ini juga sebenarnya masih ada unlock daripada developer. Jadi cukup hati-hati juga. Dan target aku untuk long term, dia untuk next bull run dia bisa balik ke 1,5. Dan bahkan mungkin lebih gitu ya. 1,5 itu udah mentok-mentok sih kalau kita lihat dari circulating supply dan juga supply-nya. Kita dari supply-nya aja kita lihat. Oke. Nah, ini dia udah low banget karena kemarin sempat dia konsolidasi berapa lama di area sini di atas 0,42. Ini sempat aku scalping TP1-nya di sini waktu itu. Kemudian dia udah berada di bawah itu lagi guys. Dan dia kalau kita perhatikan di 1 jam ini dia membentuk pola breakout gitu ya. Kalian lihat sendiri ya, clear ya, secara clear dia membentuk pola, bukan membentuk pola, dia udah breakout gitu untuk time frame kecilnya dan ini tuh sangat-sangat low banget guys ya. Low-nya itu di 0,4 dan sekarang masih 0,49 belum 0,41 dan ini sebenarnya menurut aku cocok banget. Apakah ada kemungkinan buat new low lagi untuk SUI? Ya kemungkinan ya masih bisa aja sampai 0,3 paling mentok 0,35 atau 0,37. Tapi kalau kalian mau scalping sebenarnya ini udah cakep banget gitu. Maksudnya kalaupun nanti kalian scalping kan ataupun kalian jual, kalian tunggu lagi di bawah ya itu bisa-bisa aja. Tapi kalau menurut aku sih pribadi ya aku udah udah belanja gitu ya, udah cicil gitu. Maksudnya ya udah bodo amat apapun yang terjadi di bull run aku TP sesuai target gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga kalian harus tebak ini apa ya. Bentar ya, aku akan kasih dulu ya. Kalian tunggu ya, aku cek dulu nih. Apakah ini cocok direkomendasikan kepada kalian? Apakah ini cocok direkomendasikan? Ya, kayaknya cocok banget. Yaitu adalah CFX USDT. CFX. Oke, CFX ini udah lumayan dalam banget dan sangat dalam. CFX juga ada di di Binance ya. Kalian kalau mau beli langsung aja di sini. Fee-nya murah kok. Ada diskon 20% bagi kalian yang beli CFX menggunakan kode referral aku ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari daily-nya ya, ini udah gila banget low-nya ya. Nah, ini kalau kita balik, dia sempat menggila banget di waktu Januari 2023 di awal tahun ya. Ini sempat gila banget naiknya sampai 0,48, 49, 0,45. Karena fundamentalnya itu sendiri. Dan sekarang udah lumayan scam dan membentuk pola kayak double bottom. Kalau aku lihat di sini ya, kayak pola double bottom di sini. Dan kemungkinan ada aja bisa dia balik ke sini. Gitu kalau BTC DOM mendukung dan juga BTC mendukung. Nah, CFX ini juga masuk kategori portofolio bull run aku ya, karena dia juga layer 1 Conflux ya. Dan fundamentalnya apa kalian pelajarin aja karena udah pernah aku buat video tentang CFX, nanti kalian cari aja ya. Dan di sini kalau kita perhatikan di 1 jam dia juga udah breakout ya, udah mulai breakout, udah lumayan mulai naik kemarin hampir TP1 sebenarnya. Kemudian di 4 jam. Dan kenapa kemarin aku ngelong? Kalian bisa lihat ini 1, 2, 3, 4, 5 lapis bull diff-nya ya waktu kemarin. Tapi sempat naik lalu turun lagi guys. Nah, dia ambil nitro tuh. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jamnya dia benar-benar di bawah banget 4 jamnya. Dan kemudian 1 harinya juga udah lumayan di bawah banget guys. Jadi ini sebenarnya ini adalah area kemarin yang pernah kejadian di waktu September. Waktu September itu dia sempat kesini ya. Dan kalau aku lihat semakin sering misalnya suatu support itu memantulkan harga gitu, maka potensinya akan semakin kuat untuk terbang gitu. Ya, kalau ini sih ya rumus SMC lah ya. Dia ke sini liquidity area di sini selling zone, kemudian di sini adalah real liquidity buying, kemudian dia ada bull diff juga di 4 jam
That's why ya kalau aku rekomendasikan untuk cicil CFX. Ya kemungkinan kalau masih turun masih bisa turun sebenarnya guys. Sekali lagi semua pasti masih bisa turun. Tapi CFX ini apakah dia udah tergoreng waktu bull run? Jawabannya adalah dia belum pernah tergoreng sebenarnya. Ya. Nah ini dia listing aja langsung turun gitu. Dia belum pernah tergoreng gitu. Dan kalau kita lihat CFX ya di sini di CoinMarketCap kita lihat nih total supply-nya ada berapa. CFX ini dulu udah nggak pernah diperhitungkan, tapi sekarang udah masuk di rank sekitar 80 ya. 80 dan 1 tahun ini kalau kalian perhatikan dia naik 230%. Sebenarnya kemarin waktu dia all time high di hampir 0,5 itu ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 600% guys. Ya kalau kita perhatikan total supply-nya ya kurang lebih sekitar 5 billion gitu. Jadi kalau untuk $1 ya masih masuk akal lah. Sui aja 10 billion ya. Di sini cuma 5 billion berarti setengahnya dari Sui itu tadi ya. Nah, jadi circulating-nya udah 3,3 miliar. Ya, jadi masih able banget untuk dia naik. Dan kalau koin kecil-kecil gini sebenarnya aku suka banget karena selain murah, dia kalau pom-pom ke $1 itu kalinya bisa kali 10, kali 15 itu udah cuan banyak. Oke, jadi kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video.